Wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada pagi hari ini dari Satreskrim Polres Subang akan melakukan press release ya dari dua kejadian tindak pidana. Yang pertama yaitu terkait dengan tindak pidana korupsi, pengadaan kendaraan pelayanan kesehatan berupa ambulan untuk RSUD Kabupaten Subang tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Baik, selanjutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan media, adapun tersangka yang saat ini kita tahan 3 orang. Yang pertama AJ alias AY selaku PNS yang bertugas sebagai PPK pengadaan. Kemudian MDS selaku Direktur CV NSG. Kemudian DAR selaku Komisaris CV NSG. Adapun saksi yang sudah kami periksa sebanyak 57 orang yang menerangkan dan menguatkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Sedang saksi ahli yang diperiksa sebanyak 4 orang, yaitu dari LKPP, kemudian dari Laik Jalan Kendaraan dari Kemenhub RI, kemudian auditor perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Jabar, dan ahli hukum pidana. Adapun waktu dan tempat kejadian selama kurun waktu bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Adapun kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yaitu sebanyak 1 miliar 240 juta rupiah. Barang bukti yang telah kita sita 2 unit kendaraan ambulans, kemudian 2 buah stempel dan uang tunai 169.700.000 rupiah dan 21 dokumen terkait dengan pengadaan ambulans. Kemudian kita menyampaikan kronologis singkat, yaitu yang pertama pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mendapat bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat untuk membeli 2 unit kendaraan ambulan untuk UPTD RSUD kelas B Subang dalam penanggulangan pandemi COVID-19 dengan nilai kontrak sebesar 3 miliar 150 juta rupiah. Kemudian tersangka AJ alias AY selaku PPK membuat kontrak dengan perusahaan PT ISI untuk pengadaan ambulan dengan modus operandi. Proses pengadaan tersebut antara AJ alias AY selaku PPK melakukan persengkongkolan dengan pihak lain yaitu tersangka DAR dan MDS. Kemudian melaksanakan pekerjaan dengan cara meminjam bendera perusahaan PT ISI dengan cara melanggar prosedural kontrak yang ditetapkan. Kemudian tersangka DAR dan tersangka MDS memalsukan dokumen penting dalam pengadaannya, diantaranya tanda tangan direktur dan cap PT ISI yang dibuat dalam bentuk stempel. Selain itu membuat rekening baru mengatasnamakan PT ISI tanpa melibatkan direktur PT ISI, yang hal tersebut juga diketahui oleh tersangka AJ alias AY. Kemudian tersangka AJ alias AY selaku PPK yang berkewajiban sebagai pengendali kontrak tidak meminta audit oleh APIP atau BPKP. Setelah dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut untuk mencegah kebocoran keuangan negara sehingga adanya harga yang tidak wajar dan perbuatan merugikan keuangan negara dalam pengadaan tersebut tidak terawasi oleh APIP atau BPKP. Dari hasil perbuatan atau persengkolan dilakukan oleh tersangka AJ alias AY selaku PPK selama proses pengadaan ambulan menerima uang dengan total sebesar
343 juta rupiah dari pihak DAR dan tersangka MDS. Kemudian tersangka DAR menerima keuntungan sebesar 75 juta rupiah untuk kepentingan pribadi dan tersangka MDS menerima keuntungan sebesar 433 juta 200 ribu rupiah yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta dibagikan kepada pihak lain. Mungkin itu yang kami sampaikan terkait dengan kronologi singkat, dan kasus saat ini sudah P21. Insya Allah sebelum lohor atau siang ini kami melaksanakan tahap 2 ya. Kita serahkan kepada kejaksaan. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Kalau itu nanti akan didalami lagi oleh penyidik ya. Dan untuk spesifik bulannya ada penurunan atau seperti apa, Dan? Kalau untuk spesifikasi keterangan awal dari penyidik, kalau spesifikasinya sesuai, ya. Oke. Mau ke boleh nggak? Boleh. Yang menginisiasi ini ada dorongan dari orang lain apa inisiatif sendiri? Tidak ada. Ini sudah diperintahkan oleh penyelenggara Mas Guntur sebagai PTK. Kemudian terkait dengan tindakan penyalahgunaan ini, persengkokolannya ada yang mengarahkan apa inisiasi pribadi? Enggak, ini justru ketahuannya itu setelah diperiksa. Saya awalnya nggak